Frozen juga bisa nge-cancel banyak ya, jangan lupa ya. Iya. Salah satunya ada Swan Song, Blazing Duet, itu kan cancel semua tuh gara-gara efek Frozen. Nah, tapi kalau disandingkan dengan Beleric nih sebagai lawannya, apakah itu udah kayak cukup menjawab? Iya Beda. buat jadi job desk mati oke lah. Coba mati. Oh iya, apalagi coba Jadi job desk korban selain ya. Beleric ya, lawan Atlas lagi Om. Iya. Pokoknya ya kalau diangkat ikat dah gitu aja. Iya. Kalau diikat angkat dah. Iya kan. Counter setup aja, Iya, atau ya counter kalau setup. emang mau sama-sama inisiasi ya Tigreal lagi aja bawain. Nah ini makanya nih sekarang Valentina juga udah mulai langsung diambil sama Lingnya juga. Next pick dari Guangzhou, Eudora dulu dibandingkan dengan junglernya. Jadi junglernya mereka simpan nih di akhir. Iya, karena Eudora ini butuh banget kan, lawan assassin terutama. Nah, ya akhirnya sudah mulai muncul nih. Eudora dari hari pertama sampai hari ketiga kita. Masih 100% deh Om kayaknya band picknya. Ya, dan Beleric ya. Biasanya Beleric Eudora itu jadi satu tim. Sama satunya siapa ya satunya lupa. Link ya. Sama Ling. Sama Ling nomor 3 ya. Ling Eudora kan Wah. emang maksudnya sambil Dina ya secara langsung ya. Karena kan Hmm. Ling ini bakal kesulitan kalau ketemu Eudora. Masalahnya Eudora di sini kalau misalkan kena kena trap kayak lightning ball-nya ditungguin dan segala macam itu berapa pasti Lingnya bakal lebih nyaman buat masuk ke dalam. Karena Eudora ini cuma 2-3 hit sama Ling. Ya sih Eudora udah terbukti lah ya untuk menghadapi hero-hero assassinnya. Nah tapi aku penasaran juga nih kenapa Guinevere menjadi salah satu pertimbangan untuk langsung di-ban sekarang. Jungler paling aman sih kayaknya Nevin. Oh. Berhadapan dengan contest objektif, apalagi lawannya Ling, Guinevere atau fighter-fighter yang masih bisa farming, yang masih bisa punya dash ability. Heeh. Itu kan mempercepat farming kan. Jadi ya mungkin ditutup aja untuk menutup hero-nya Ians juga karena udah kelihatan kan mainnya Moskov. Main late game nih. Berarti harus bisa kuatin mid game-nya. Iya. Ya paling dekat fighter lah ya. Balmon entah kemana. Balmon. Kamu udah gak jadi sales Balmon lagi Om? Lagi susah kayaknya. Lagi susah. Produk ini lagi susah keluar di Balmon ya. Aduh. Lebih gampang keluar jual link sama Atlas. Kalau saya beda sama Muawa. Ya bahkan di ini kayak EXP-nya pun masih bisa main Pakito nih. Nah kalau aku malah beda Om. Dirot. Dirot ya. Dirot Ling. Itu connection-nya kuat banget. Di Road Ling. Ya Dirot Ling. Last pick-nya mungkin bisa kayak Brody gitu kan. Yang kuat di lane, strong lane jadinya mainnya. Aku kira di Road tuh cuma buat counter kalau ada Uranus, kalau ada hero tebel. Tapi enggak ya ternyata. Nah, itu malah mempermudah untuk hero physical tuh bisa menimbulkan damage yang lebih tinggi lagi. Oh Karena karena kan dia pengurangan, kurangin ya. iya pengurangan dari Spectre Step kan 75% itu Iya. untuk physical defense. Ya aku lumayan kaget sih Pakitonya masih dilepas ternyata ya. Nggak di ban Om. Ya dan ini berarti lumayan bahaya untuk Eudora nanti. Bahkan untuk Moskovnya juga. Ya udah pasti. Ya harus hati-hati ya. Kalau hilang dari minimap terus keluar dengan flicker double jab. Ya Responnya iya. Barat Iya. kah? Barat jungle kah? Barat Atau Barat XP nih? EXP dari gak sih, Be? Konco Gaming. Ya dari kemarin soalnya fleksibel banget Om, dua-duanya bisa digunakan nih. Iya atau kalau mau ya lapus sekalian. Pu. Iya. Saber. Oh, Buru Saber diangkat. jungle dan Yuzong yang keluar. Tapi Yuzong ya? Iya. Lah kenapa Bang Am ya tadi udah excited liat Saber? Nggak, aku expectnya hero badan lagi lah. Badan. Karena Atlas ini kan sama Saber kan hero yang lumayan squishy. Aku kira tadi kayak mau ngambil Sora gitu buat buang badan. Terus nanti ngejawab dari Pakitonya juga buat di laning. Atau bahkan mungkin hero-hero yang sustain gitu kan. Tapi Saber ya balik lagi ya. Untuk hero-hero assassin, apapun itu kecepatan tangannya. Betul. Hayabusa, Link, Joy. Ketabrak ya. Jawabannya apa? Laman dikit ya diangkat Saber. Iya, triple sweep ya langsung ya. Triple sweep by Saber. Triple sweep. Karena ingat ya cuma ada 2 skill yang tidak bakal dikurangi sama efek tough boots atau brute force. Kalea dengan Tsunami Slam dan juga Saber. Oke, berarti ini harus benar-benar siap-siap ya untuk True Reapers karena lama dikit mereka bakal diangkat Saber dan kita juga ngelihat last pick Badang yang akhirnya diambil sama True Reapers. Apakah ini akan menjadi jawaban juga? Karena game pertama akan jadi penentu bersama para casters kita yang akan bertugas hari ini. Apipi. Dua APP, ada Papulung dan juga Aul. APP. Makasih ya. Masih loh. Berangkat lagi nih kita nih ya. Oke ini dia match pertama di hari ini. Siapapun bisa menang, siapapun bisa kalah. Jadi langsung saja best of 3 series, let's go. Let's go. Ini adalah pertarungan do or die. Siapapun yang kalah mereka harus menghentikan langkahnya di MSC XIWC 2026. Iya. Guangzhou. Guangzhou. Ya nih kalau misalkan kita lihat Saber muncul. Udah banyak kan memesnya. Lama banget keburu diangkat Saber gue. Buset, Wush. action galak banget. Itu Forked Lightning yang
sakit pastinya, cooldownnya juga ya kan yang ngebuat sekarang Eudora akan semakin laris lagi. Yep. Dan ngebuat dari Asuna harus mundur terlebih dahulu. Oke. Bentar sekarang. Mei. Wah dicolong, Dicolong dong. dicolong loh itu. Dicolong mentah-mentah lo itu. Bener, itu cuma membelah diri doang dan langsung mundur dari Ians-nya. Karena nggak mau ngambil resiko lebih lagi ya. Tapi kita udah sering banget nih sekarang akhir-akhir ini ngelihat adanya fighter gold lane is back. Lagi nih. Iya, kemarin tuh yang paling sering bawa kan dari Aurora Turkey ya. Bawa Freya, bawa Pakito, dan sekarang ada matchup antara Pakito dan juga Moskovnya. Ini Saber pokoknya mainnya simple aja ya, link masuk angkat. Iya, Siapapun yang mungkin capable untuk bisa diangkat, angkat. angkatnya harusnya targetnya antara Ian Asuna atau Garcia aja ya. Ya agak PR nih ngangkat Beleric sama. Tapi kalau lagi dianya lagi rame-rame juga nggak masalah kali ya. Nggak masalah. Tapi kalau misalkan yang mau single lagi mau solo kill. Oke. Tapi dengan menunggu turtle nih ya, level 4 sebetulnya udah didapetin untuk kedua belah jungler. Tinggal kita akan lihat gimana setupnya. Mei sudah mencari informasi, berada di area rumputan dan harusnya dia bakal nyicil duluan nih ke arah dari turtle-nya. Yap. Terlihat dari minimap ya, ada beberapa pemain dari masing-masing tim yang sudah mulai mendekat ke area dari total. Rehansyah sudah mulai hehehe. Dan itu dia. The first blood yang didapatkan oleh Saber langsung diangkat tanpa basa-basi. Tapi Tempest of Light, siapa yang akan menjadi korbannya? Double kill dilakukan oleh Saber. Sementara sekarang Mei pun menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Dan sekarang waktunya untuk Yuzong sanggup tadi untuk bisa mengejar. Ians yang masih bisa selam dengan sedikit HP di dalam tubuhnya. Menciptakan sebuah momen untuk Bite dan Spear of Destruction. Hampir saja. Itu hampir banget sih. Hampir loh. Ngeri loh, itu soalnya kalau kena Ian udah pasti hilang. Tapi memang Ian tidak tumbang, tapi tidak dengan bagaimana dua pemain yang lain plus turtle yang didapetin juga sama Guangzhou Gaming. Ini menjadi keuntungan yang cukup juga untuk mereka sampai akhirnya makan depan ternyata masih bisa dilakukan. Kayak tadi kan ngangkatnya ke arah Kimi kan untuk Yeah. sweepnya, dan ini dia untuk replaynya di mana dari Modi ngejar-ngejar. Dragon Tail nggak connect ternyata ya. Nggak ada, iya. Itu kalau darah kesedot sih hilang juga. Anginnya udah bunyi. Kuping kiri itu ya. Dan Saber selamat lah. Saber ada 2 poin kill yang udah diambil. Turtle juga diamankan. Betul. Wah bahaya ini. Iya, karena tadi dari Modi dan juga Mei ya yang mengorbankan nyawanya juga. Yep. Ya, ini jadi keuntungan yang baik pastinya. Tapi kita belum ngeliat nih untuk team fight akan seperti apa dari True Reapers. Ya kan tadi dengan adanya Wrath of Dryad sebenarnya udah terbuka juga. Tapi sayangnya tidak ada target yang terkena di situ sampai akhirnya ya dari Guangzhou-nya mereka balikin keadaan dan sabar lagi untuk keduanya. Tidak ada inisiasi dan hati-hati, Asuna sudah punya IMU terhadap Fataling. Oke, ini dia. Mulai mendekat tapi masing-masing udah memiliki Fataling. Iya. Dan yang bahayanya ini dari True Reapers ya mereka bisa combo AOE-nya lebih banyak kan dengan Fist Break-nya kah, nanti dengan Wrath of Dryad-nya juga. Dan pastikan follow up damage-nya ada, dan jangan lupakan Tempest of Blade juga bukan cuma sekedar dia bisa untargetable ya. Tapi ada efek airborne yang meresahkan sejujurnya. Saber stuck di 7 ya. Tadi perasaan dia di level 7. Ian masih 5. Web. Apa yang terjadi Rehansyah? Percobaan yang gagal kali ini, ada satu bantingan Fataling diangkat lagi. Triple sweep tadi udah terlihat. Kimi kembali menjadi korban, sementara Recall yang tadi mencoba untuk bisa mengejar ke arah Link. Tapi Linknya pun masih berhasil selamat. Hanya saja Rehansyah. Ada cerita yang berbeda. Garcia terlihat di dalam rumputan. Yap. Oke. Yap. Garcia masuk. Oke, ingin memberikan tumbukannya terhadap Recall, tapi Recall masih berhasil menyamakan diri. Alright. Akan ada kontes. Ini memancing-mancing aja nih. Web, terlihat. Untuk kali ini Fist Crack dikeluarkan dan turtle-nya berhasil diambil tadi oleh Garcia. Yap, down, Mei-nya selamat. Yap. Tapi tadi sebenarnya agak cukup terburu-buru ya untuk adanya flicker Wrath of Dryad dari Rehansyah yang ternyata juga nggak ada follow up dari rekan-rekannya di saat ada turtle yang muncul. Sehingga itu akan menjadi informasi ya untuk Guangzhou. Ya walaupun in the end akhirnya dari True Reapers yang bisa mensecure juga ke arah dari turtle-nya. Seenggaknya tadi. Seenggaknya. Kalau nggak dapat turtle juga itu ruginya banyak banget berarti. Ruginya banyak pisan gitu tadi. Ya tapi Rico. Oh tapi sabar dulu. Masih dalam keadaan didorong nih untuk Garcia-nya. Oke,
Sementara sekarang C. Nih kita manggilnya CY apa? C. Si, boleh. C. 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 Enggak dong, itu ketawa bapak-bapak. Pakai X. Alright. Tapi dalam keadaan yang masih cukup unggul sih untuk Guangzhou ya. Masih lead juga dari 1400-nya. Dan kita belum melihat lagi inisiasi entahlah dari Mei-nya atau bahkan recall-nya loh yang bisa buka duluan kayak tadi kan. Siapapun yang diangkat. Dan Ian sneaky peeky. Kimi gak tenang itu hidupnya itu. Nggak tenang, jujur aja. Karena kan secara item defense juga masih minimalis ya harusnya untuk di menit ke-6 juga. Lane jauh, nah Ian juga, waduh, diangkat Oke, dan itu dia triple sweep. Harus ada masih tempo soplet yang bisa dikeluarkan benar. Tapi barusan, Moody, selesai. Itu dia, Dragon Tail yang connect. Ya memang tidak tumbang dari triple sweep-nya tapi tidak berhenti sampai situ ya. Karena Modinya juga mengejar dan komit langsung dengan Petrify yang ngebuat dari Ian. Terpancing dari itu, kayak dia hanya menyangka hanya ada recall sendirian di dalam rebutan. Iya, Ingin ngebalikin loh, ternyata ada Yusung. ada temannya. Ke gap agak Fatal Link. Langsung terlihat di dalam area tersebut mengakibatkan Kimi down. Yap, Kimi dengan badangnya ya. Tumbang. Komit yang dilakukan oleh Guangzhou membuka lagi kesempatan untuk langsung bisa secure ke arah dari turtle-nya. Oke, Asuna memiliki Purify. Tapi sekarang tepatnya berbeda. Ada 1/3 lagi yang tercipta tadi dalam area tersebut. Reansyah menghilang tapi shutdown pun tercipta. Recall-nya berhasil untuk langsung ditundukkan. Sementara sekarang Mei mencoba untuk bisa mengejar Ian. Tapi Ian divine shot ke arah yang sangat-sangat aman. Yap, masih bisa kabur. Tapi tidak dengan outer middle turret yang sekarang bakal coba untuk langsung didorong oleh Guangzhou Gaming. Bener-bener gak aman hidup Kimi. Gimana ya? Dia mau inisiasi juga follow up damage-nya masih belum cukup. Ya. Dia mau buka vision juga bisa banget dimakan kayak tadi kan. Gak segan-segan gitu loh. Mau fataling sendirian juga gas aja. Dan sukses untuk bisa langsung mendapatkan point kill tambahan untuk Guangzhou Gaming. Dan item selanjutnya untuk Xing menuju ke arah Blood Wings pastinya. Untuk bisa ada shield tambahan lagi juga. Dan Ian masih harus farming terlebih dahulu. Web, di tempat yang lain. Xing. Jalan terdepan, Xing harus mundur tapi mendadak. Garcia tadi mencoba bisa mengantarkan damage yang hanya barusan. Terlihat fatal memang sudah dikeluarkan pula. Kimi kembali menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Tempest of Blade. Siapa yang akan menjadi korbannya? Recall. Kali ini tidak bisa bertahan lagi. Namun di bagian belakang coba lihat Sia dengan damage yang sudah mumpuni. Siapa untuk bisa menghantam dan juga menombak siapapun kembali. Yuzong, Moody membuat sebuah momentum yang begitu baik. Bukan begitu jahat dari Garcia, tapi Garcia harus menyelamatkan diri. Oh tapi Garcia mau coba balik lagi kah? Oke, gak bakal bisa. Hilang. Yap, gak ada jalan untuk pulang untuk Garcia. Sampai akhirnya dia pun harus tumbang. Tapi tadi sebenarnya ada inisiasi yang memang dilakukan juga sama Guangzhou kan. Targetnya ke arah dari Garcia. Tapi Garcianya mundur dan akhirnya yang kena triple sweep dari Kimi lagi. IMU kepada Fataling juga connect sebetulnya. Dan recall-nya kena efek Terrify. Tapi teamfight gak berhenti sampai situ. Continuous team fight bisa dilanjutkan dengan adanya Moskov dengan damage per second-nya. Plus Modi yang datang dari arah samping dan langsung menargetkan dirinya terhadap Ians. Yap, Akhirnya panen point kill. panen. Ians nih ya, kena lagi. Susah pak. Ditarget terus. Ya apalagi udah ada informasi, udah ada Tempest of Blade yang keluar ya udahlah. Kejar terus. Oke. Hunter Strike, War Axe ya untuk recall dengan Saber-nya. The way dengan Trinity juga bagi CY. Tapi menurutku dari tim True Reapers ya, ini kunciannya juga ada di Garcia sih. Dia yang tadi punya damage yang masif sekali. Cuman dia tadi kena gocek-gocek terus, Web, Kimi di bagian belakang. Ketahuan sekarang positioning dari Kimi. Oke. Masih bakal ditarik ulur dulu sih harusnya untuk keduanya. Tidak akan langsung komit. Kebetulan juga dari Guangzhou mereka akan memanfaatkan penumpukan wave minion di arah atas nih. Ya walaupun sebetulnya masih ada inner turret juga dari True Reapers. Tapi ini setidaknya memancing lah salah satu untuk bisa memanage lane jauhnya. CY. Udah ada DHS. Wah, makin brutal lagi nih. Udah Swift Trinity ya? Ya. Udah beres nih. Udah kuat banget. Black Dragon 4. Mau kemana nih landingnya? Siapa yang akan dia cari? Karena sekarang Lordnya pun menjadi milik dari Guangzhou.
Rehansyah tertinggal sendirian dan barusan begitu baik tadi free step dan juga Dragon Talent dimiliki oleh Yuzong yang begitu bagus Iya, loh. Garcia. Wah, ketahuan lagi. Oke, Garcia gagal untuk bisa pulang. Garcia mau kemana? Garcia masih memberikan sebuah perlawanan walaupun di belakangnya masih ada 2 player. Dan ada Atlas yang mengejar. Tapi Garcia ya harusnya masih bisa selamat. Tapi Cuma agak- susah pulang. Tapi Saber nih. Ngangkat. Web. Triple sweep sudah terlihat dan hilang. Ya, ditutup ya jalan pulangnya dari Garcia yang ternyata tadi recall-nya ketahuan. Dengan hadirnya Modi juga dan sekarang Lord di bottom lane. Oke, lagi nih ya Black Dragon Form nih ya, mau kemana lagi nih landingnya? Karena Iannya juga masih jauh loh tadi. Ya, cuman buat nge-zoning aja ya biar gak ada defensif lebih lagi yang bisa dilakukan sama True Reapers. Untuk sekarang fokus menuju ke arah base bottom turret dari Guangzhou Gaming. Yap, sementara sekarang Kimi yang masih mencoba untuk bisa menciptakan sebuah momentum tapi masih gagal lagi dan lagi Asura. Lejap seketika Tempest of Blade tadi masih terhalang dengan Lightning Ball menghilangkan sedikit momentum. Dan sekarang Ian pun menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Begitu baik Guangzhou. Iya, dan True Reapers kayak banyak banget miskom sih jujur. Kayak tadi Rehansyahnya maju, terus landingnya. Ya, dibanting, diangkat ini. Jadi bingung sendiri pemain-pemain ataupun hero-hero yang ada. The Reaper, wow. Sementara sekarang Black Dragon Form kembali lagi mengacak-acak lini pertahanan. Di mana sekarang base-nya harusnya berhasil diamankan oleh Guangzhou. Di mana masih ada web minion dan selesai. Game yang cukup mendominasi.